Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton YouTube di mana aja berada, kali ini dalam video saya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan edisi Empus Briling. Tapi sebelumnya, untuk membantu daripada video kita selanjutnya, jangan lupa dimohon bantuan subscribe-nya beserta like dan komennya untuk menentukan daripada kualitas daripada video kita selanjutnya. Kali ini saya menyampaikan di sini, di hadapan saya sudah ada satu buah edisi Empus dari Briling, yang mana edisi ini baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu dari pihak petugas Brilingnya atau PAB-nya, karena katanya sudah memenuhi daripada target, sudah lulus, dinyatakan lulus dan uji tuntas untuk memenuhi target dan ditunjuk sebagai agen Briling. Bagaimana caranya supaya cepat mendapatkan edisi? Tentunya tidak mudah bagi agen Briling pemula, apalagi di dalam suatu wilayah kampung yang kemungkinan nasabahnya sangat sedikit. Tapi kita sebagai agen Briling tidak putus asa, karena untuk mempermudahkan daripada transaksi maka sangat diperlukan sebuah edisi. Nah, pertama-tama untuk mendapatkan edisi tentunya kita harus mendaftarkan diri dulu menjadi agen Briling. Untuk mendaftarkan diri menjadi agen Briling ini, maka kita harus pula mengajukan pengajuan diri kita dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh petugas agen Brilingnya yang harus dipersiapkan untuk menjadi agen Brilingnya. Selama kita menjadi agen Briling pemula, waktu itu saya hanya sekedar iseng saja untuk menjadi agen Briling. Tahu-taunya saya lihat nasabahnya juga berbondong-bondong untuk datang ke agenan saya, karena pada waktu itu ada beberapa agen yang sudah terdaftar terlebih dahulu daripada agen saya. Apabila saya menjadi agen yang ketiganya di kampung saya, agen yang ketiga. Namun ternyata walaupun saya agen yang ketiga, ternyata saya terlebih dahulu mendapatkan bantuan edisi dari pihak BRI-nya, pihak petugas agen BRI. Pada saat itu saya mendaftarkannya pada bulan November, misalnya bulan November. Itu pun dibantu juga oleh pihak BRI-nya. Pada saat itu sebenarnya saya belum ada minat untuk menjadi agen Briling karena modalnya sangat sedikit. Tapi saya disuruh oleh pihak BRI untuk membuka agen di warung saya. Selang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan saya berpikir terlebih dahulu. Kemudian saya kumpulkan dana sedikit demi sedikit. Akhirnya saya usahakan dengan modal yang sedikit itu, saya kembali hubungi pihak BRI-nya untuk bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi agen Briling.
Kemudian pihak BRI-nya memberikan respon yang sangat cepat. Dia memberikan syarat ini, syarat itu. Ya, secara online pada saat itu saya hubungi lewat telepon dan lewat HP. Pada saat itu, lalu agen brillingnya cepat tanggap dan didaftar. Setelah itu 2 hari kemudian ada informasi dari pihak BRI-nya bahwa keagenan saya sudah bisa berfungsi untuk menjadi agen brilling. Saat itu saya terus berupaya memperbaiki transaksi. Pada awal mulanya transaksinya dalam sehari ada 1, ada 2, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Dalam sebulan itu bisa terjadi awal-awal bulannya cuman 20 transaksi atau 30 transaksi, sangat jauh. Sedangkan menjadi agen brilling pemula sekitar 65 transaksi. Saya terus berupaya bulan demi bulan. Saya lanjutkan terus bertransaksi dan saya lihat terus meningkat nasabahnya untuk datang ke agen saya untuk bertransaksi. Saya upayakan terus transaksi saya dan saya terus mengupayakan transaksi tersebut dan memperbaiki transaksi yang bersifat ada adminnya. Sehingga transaksi yang ada adminnya itulah yang menyebabkan saya cepat mendapatkan edisi MPOS ini. Setelah beberapa bulan kemudian saya cek mutasi daripada kegiatan aktivitas agen saya, dimutasi lewat web BRI. Saya lihat di situ saya sudah beberapa bulan untuk melaksanakan tugas saya sebagai agen brilling. Sudah lebih daripada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan rasanya sudah naik saya lihat. Lalu pada saat itu saya menghubungi daripada tugas agen brillingnya atau PAB-nya. Langsung saya ajukan permohonan karena pada saat itu saya yang menjadi kesulitan saya sebagai agen brilling, satu-satunya yang menjadi kendala saya ketika nasabah mau tarik tunai, karena pada saat itu saya cuman pakai web saja selama 6 bulan, 7 bulan dan lalu pakai web. Artinya pakai brilling mobile saja. Selama itu saya ajukan, selang 2-3 jam saya lihat ada respon dari pihak PAB-nya. Lalu katanya nanti saya periksa dulu, periksa dulu transaksi Bapak apakah sudah memadai selama 6 bulan itu untuk transaksinya untuk memenuhi target, apa sudah memadai selama 6 bulan. Lalu diminta selama 6 bulan berturut-turut itu harus ada transaksi lebih daripada 100 transaksi yang mengandung daripada admin. Jadi yang dicari oleh petugas PAB-nya itu adalah 100 transaksi yang mengandung admin dalam tiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Jadi tidak mudah untuk mencapai 100 transaksi, apalagi jika ada banyak agen 100 transaksi. Kemudian diperiksa terus oleh petugasnya apakah transaksi saya memadai dan memenuhi target selama 6 bulan itu. Kemudian selang beberapa hari, 2 hari, saya tunggu beritanya kembali dari pihak agen brillingnya, karena dia membutuhkan waktu untuk memeriksa daripada transaksi agen. Kemudian saya tanya kembali selama 2 hari setelah saya mengadakan pengajuan 2 hari. Lalu katanya, saya tanyakan apakah sudah memadaikah transaksi saya.
untuk mendapatkan edisi? Saya tanyakan kembali kepada pihak petugas agen brillingnya. Lalu dia menjawab, katanya edisi empus Bapak katanya sudah saya ajukan ke kampusnya, ke pusat katanya. Nah, saya kaget karena mendengar itu, berarti sudah positif bahwa transaksi saya sudah aman. Sudah aman dan tercapai targetnya. Sebelumnya saya ulangi, waktu saya mengadakan pengajuan itu ada alasan-alasan tertentu supaya pengajuan kita cepat diterima. Karena permohonan daripada agen-agen briling ini untuk mendapatkan edisi agen briling ini sangatlah banyak. Jadi akan jadi bahan pertimbangan dari pihak petugas agennya untuk cepat dan memprioritaskan agar agen kita itu untuk mendapatkan edisi cepat. Ada alasan-alasan di dalam pengajuan tersebut, bukan hanya sekedar alasan-alasan bisnis saja, tetapi karena di tempat kita adalah salah satunya diantaranya adalah kesulitan jaringan untuk mendapatkan OTP BRI pada ketika transaksi melalui web di saat mau tarik tunai, karena tidak semua nasabah itu memiliki ATM yang sudah terdaftar notifnya di bank, tidak semua. Jadi mereka itu kadang-kadang datang ke agen kita mau tarik tunai, tapi karena kita belum mendapatkan edisi, lalu mereka tidak permintaan mereka tidak dapat kita penuhi karena tidak ada edisi. Karena pakai web tarik tunainya harus ada OTP dari BRI. Jadi mereka harus punya nomor HP yang terdaftar di BRI terlebih dahulu. Untuk mendapatkan OTP tersebut ketika bertransaksi sangatlah sulit di tempat kita, yang kesusahan, yang agak sulit jaringannya. Jaringan daripada jaringan seluler. Kalau untuk mendapatkan daripada notif BRI itu kita harus pakai jaringan seluler. Ada jaringan seluler Telkomsel. Jadi saat kita ingin mengadakan transaksi tersebut, maka transaksi kita tersebut sulit untuk diproses karena kesusahan jaringan di tempat kita. Itu banyak alasan-alasan yang perlu kita sampaikan. Pertama, di tempat kita atau di kampung kita itu jauh daripada pusatnya, jauh daripada tempat-tempat yang sudah memiliki ada agen yang sudah mempunyai edisi empusnya atau edisinya. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan agar permohonan kita cepat dikabulkan. Entah juga kalau memang sudah di suatu tempat itu atau di suatu kampung itu sudah ada yang memiliki edisinya, mungkin kita tidak tahu juga apakah cepat dikabulkan atau tidak, karena memang di tempat kita itu memang tidak ada satu agen pun yang memiliki daripada edisi. Nah, antara apakah itu edisi empus ataupun edisi konvensional lainnya, tidak ada satupun. Jadi sehingga dalam alasan pengajuan kita agar cepat dikabulkan, maka itulah beberapa di antara daripada alasan-alasan yang kita utarakan kepada petugasnya. Jadi kalau di tempat lain kita tidak tahu lagi apakah akan cepat atau tidak, karena pada waktu itu petugasnya memperlihatkan ada banyak yang mengajukan, cuman 8 aja yang mendapatkan. Kemungkinan ada yang harus diprioritaskan karena agen briling di seluruh Indonesia ini sangatlah banyak memakai web. Nah, jadi bahan pertimbangan oleh petugasnya untuk cepat dapat, walaupun sudah memenuhi daripada transaksi yang
yang diinginkan oleh petugasnya masing-masing, karena di antara petugas-petugas di suatu wilayah itu berbeda-beda permintaannya. Walaupun kita sudah memenuhi target, akan menjadi bahan pertimbangan daripada pihak petugasnya untuk mengabulkannya, karena sangatlah banyak permintaan daripada agen-agen untuk mendapatkan edisi emposnya. Apalagi jika kita sudah tidak bisa memenuhi targetnya, sangatlah sulit bagi mereka untuk mengabulkan cepat permohonan daripada agen untuk mendapatkan edisi. Jadi itu yang saya sampaikan. Mungkin di video lain kalinya ada tutorial-tutorial lagi yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan edisi empos dan lainnya, tarik tunai dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya sampaikan tambahan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi melalui agen briling yang memakai edisi empos untuk tarik tunai bank lain pada saat ini masih belum bisa. Jadi ini hanya khusus untuk BRI saja, khusus untuk BRI, jadi tarik tunai untuk BRI saja. Nah, jadi kalau bank-bank lain masih belum diupdate, kabarnya ke depan akan diupdate semua bank, tapi khusus untuk edisi empos saja, khusus edisi empos saja. Demikian dulu dari saya. Terima kasih kepada para penonton yang telah bersedia menonton dan sedikit mendengarkan cerita-cerita saya kenapa saya cepat mendapatkan edisi briling lebih daripada yang lainnya. Selamat bertemu di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.